Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Sebelumnya kalian sudah mengerjakan soal yang berhubungan dengan bilangan pangkat 3. Nah, kita akan belajar lagi lebih mendalam apa sih bilangan pangkat 3 itu dan bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung pangkat. Pangkat 3 suatu bilangan merupakan perkalian bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Di sini Bu Monik lambangkan dengan P. P pangkat 3 itu berarti P dikali P dikali P. 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. 4 pangkat 3 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. Nah, kemarin kalian juga sudah mengerjakan bilangan pangkat 3 dari 1 sampai 10. 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Bilangan pangkat 3 tersebut adalah bilangan pangkat 3 paling dasar yang harus selalu kalian ingat. Harus kalian pahami dan harus kalian ingat. 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 3 sama dengan 64, 5 pangkat 3 sama dengan 125, 6 pangkat 3 sama dengan 216, 7 pangkat 3 sama dengan 343, 8 pangkat 3 sama dengan 512, 9 pangkat 3 sama dengan 729, dan 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Bilangan ini harus kalian ingat-ingat untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan soal-soal yang kalian hadapi, terutama soal di tingkatan yang lebih lanjut atau lebih tinggi lagi. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan atau mengerjakan operasi hitung bilangan pangkat 3. Di sini Bu Monik berikan contoh soal yang pertama, 3 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3. Untuk soal penjumlahan, kalian harus menghitung satu persatu dari kiri. 3 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 itu berarti 3 pangkat 3-nya dihitung lebih dulu, kemudian ditambahkan 5 pangkat 3. Sini 3 pangkat 3 sama dengan 27 dan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Jadi 27 ditambah 125 sama dengan 152. Contoh soal yang selanjutnya, 8 pangkat 3 dikurangi 6 pangkat 3. Ini sama dengan penjumlahan, harus kalian hitung sendiri-sendiri. 8 pangkat 3 dihitung sendiri, 6 pangkat 3 juga dihitung sendiri. Ketemu hasilnya, 8 pangkat 3 sama dengan 512, 6 pangkat 3 sama dengan 216. 512 dikurangi 216 sama dengan 296. Nah, itu cara menyelesaikan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan dari bilangan pangkat 3. Selanjutnya, kita belajar menyelesaikan soal operasi hitung perkalian dari bilangan pangkat 3. Di sini ada soal 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3. Ada 2 cara mengerjakan soal ini. Yang pertama, dihitung sendiri-sendiri. 2 pangkat 3 dihitung terlebih dahulu.
3 pangkat 3 juga dihitung sendiri. 2 pangkat 3 hasilnya 8, 3 pangkat 3 hasilnya 27. Jadi, 8 dikalikan 27 hasilnya 216. Cara yang kedua, untuk perkalian, kalian bisa mengalihkan dulu bilangan yang ada, baru dipangkatkan 3. Jadi di sini 2 dikalikan 3, baru dipangkat 3. 2 dikalikan 3 sama dengan 6, dipangkatkan 3 berarti 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Baik dengan cara pertama maupun cara kedua, kalian akan mendapatkan hasil yang sama. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan tadi, kalau penjumlahan dan pengurangan, kalian harus menghitung sendiri-sendiri per bilangan. Kalau perkalian, kalian bisa mengalihkan dulu bilangannya, baru dipangkatkan 3. Gitu. Selanjutnya, kita belajar penyelesaian operasi hitung pembagian bilangan pangkat 3. Di sini ada soal 9 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Ada dua cara juga. Yang pertama dihitung sendiri-sendiri. 9 pangkat 3, 729 dibagi 3 pangkat 3, 27. 729 dibagi 27, hasilnya 27. Atau cara yang kedua, dibagi dulu bilangannya, baru dipangkatkan 3. 9 dibagi 3, hasilnya 3, dipangkatkan 3. Hasilnya 27. Nah, sama seperti perkalian tadi, kalian akan menemukan hasil yang sama untuk dua cara yang berbeda. Jadi, kalian bisa memilih salah satu dari cara ini. Selanjutnya, kita coba untuk menyelesaikan soal pembagian juga. Di sini ada 9 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. Nah, apakah dua cara tadi bisa digunakan juga untuk soal ini? Kita coba satu persatu. Kita coba dengan cara yang pertama. Kita hitung sendiri-sendiri. 9 pangkat 3, hasilnya 729, dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jadi, 729 dibagi 64 sama dengan 11,39. Cara yang kedua, 9 dibagi 4 terlebih dahulu, kemudian baru dipangkatkan 3. Nah, 9 pangkat 4 ini akan menghasilkan bilangan desimal, bukan bilangan bulat. Di sini hasilnya 2,25 dipangkatkan 3. Berarti 2,25 dikali 2,25 dikali 2,25. Hasilnya berapa? Nah, dari dua cara ini, kalian bisa menentukan sendiri apakah dua cara tadi bisa digunakan atau tidak. Sebenarnya, dua cara ini masih bisa digunakan, tetapi untuk cara yang kedua akan lebih menyulitkan kalian. Kenapa? Karena hasil yang dipangkatkan 3 itu bukan bilangan bulat. Nah, jadi jika kalian menemui soal pembagian, maka harus kalian teliti dulu apakah jika bilangannya dibagi itu akan menghasilkan bilangan bulat atau bilangan desimal. Kalau
bilangan ini dibagi menghasilkan bilangan desimal, maka lebih baik kalian menggunakan cara yang pertama, yaitu menghitung sendiri-sendiri hasil dari bilangan pangkat tiganya. Jadi yang cara kedua ini tidak perlu kalian gunakan ketika kalian menemui soal pembagian yang hasilnya bukan bilangan bulat. Selanjutnya, operasi hitung bilangan pangkat 3 dengan 3 bilangan. Di sini ada 5 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3. Karena di sini ada penjumlahan dan pengurangan, maka kalian mengerjakannya dari yang paling depan sendiri. Kenapa kok yang paling depan? Kenapa nggak dikerjakan 4 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3 dulu? Karena penjumlahan dan pengurangan itu senilai. Maka harus dikerjakan dari depan terlebih dahulu. 5 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3. 5 pangkat 3 hasilnya 125 ditambah 64 dikurangi 8. 125 ditambah 64 hasilnya 189 baru dikurangi 8. Jadi hasilnya 181. Nah, ini cara mengerjakan yang benar. Kalau kalian mengerjakannya dikurangi dulu baru dijumlahkan, nanti akan mendapatkan hasil yang berbeda. Begitu juga untuk penjumlahan dan pengurangan ini tidak boleh dijumlahkan dan dikurangkan bilangannya dulu baru dipangkatkan 3. Seperti di perkalian atau pembagian tadi, cara kedua itu tidak bisa digunakan. Kita buktikan di sini. 5 ditambah 4 dikurangi 2, hasilnya 7. 7 dipangkatkan 3, hasilnya 343. Nah, kalian akan mendapatkan jawaban yang berbeda dengan cara yang pertama tadi. Cara yang benar, dihitung terlebih dahulu satu per satu. Jadi, cara kedua ini tidak bisa kalian gunakan atau tidak boleh kalian gunakan. Selanjutnya, di sini untuk soal penjumlahan dan perkalian. Nah, karena penjumlahan dan perkalian ini tidak senilai, lebih besar perkalian, maka yang harus dikerjakan adalah perkaliannya terlebih dahulu. Begitupun ketika kalian menemui penjumlahan dengan pembagian atau pengurangan dengan pembagian. Yang harus dikerjakan adalah perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Di sini kita gunakan cara yang pertama, dihitung satu per satu terlebih dahulu. 9 pangkat 3 hasilnya 729 dikurangi 3 pangkat 3 sama dengan 27 dikalikan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ingat perkalian yang dikerjakan terlebih dahulu, jadi kalian harus mencari 27 dikalikan 8. 729 dikurangi 216. Hasilnya 513. Cara yang kedua adalah dengan mengalihkan bilangan terlebih dahulu. Ingat, tadi di perkalian bilangan pangkat 3, kalian bisa mengalihkan dulu bilangannya baru dipangkatkan 3. Nah, di sini 9 pangkat 3, kalian tulis tetap 9 pangkat 3 dikurangi 3 dikalikan 2 pangkat 3. Berarti di sini ketemu 729 dikurangi 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 hasilnya 216.
729 dikurangi 216 hasilnya 513. Jadi dua cara ini akan mendapatkan hasil yang sama. Berarti kalian bisa menggunakan dua cara ini. Terserah kalian lebih paham dengan cara yang pertama atau dengan cara yang kedua. Boleh kalian gunakan salah satu saja. Nah, itu tadi untuk bilangan pangkat 3. Selanjutnya kita akan belajar tentang akar pangkat 3. Tadi kalian sudah belajar 3 pangkat 3, 2 pangkat 3, 4 pangkat 3, dan seterusnya. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Maka akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Begitupun dengan bilangan yang lain. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Nah, kalau akar pangkat 3 dari bilangan 1 sampai 10, mungkin kalian masih bisa menghafalkan. Tetapi bagaimana jika kalian menemukan soal akar pangkat 3 yang bilangannya ribuan atau belasan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu? Kita belajar dengan cara cepatnya saja untuk menghitung akar pangkat 3. Jadi kalian nggak perlu membagi satu per satu, nyoba satu-satu, nyoba semua angka dicoba dihitung. Itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, kalian perhatikan soal ini. Akar pangkat 3 dari 5.832. Hasilnya, di sini ada 4 angka. Bilangan ini terdiri dari 4 angka. Cara yang pertama adalah kalian harus membagi terlebih dahulu 3 angka di belakang. Dihitung ini 1, 2, 3. Jadi ada sekat di antara 5 dan 8. Jadi dipisahkan 3 angka belakang. Kemudian kalian lihat angka yang paling belakang. Di sini angka yang paling belakang adalah 2. Nah, bilangan pangkat 3 dengan akhiran 2 adalah 8. Nah, ini fungsinya kalian harus hafal, kalian harus ingat bilangan 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Supaya memudahkan kalian ketika kalian menemui soal akar pangkat 3 dengan bilangan puluhan ribu, bilangan ribuan. Kembali lagi ke sini, bilangan pangkat 3 dengan akhir 2 adalah 8. Nah, ini 8 pangkat 3 sama dengan 512, belakangnya 2. Nah, sama kan? Sama-sama belakangnya 2. Berarti 8 ini kalian tuliskan di sini di jawabannya. Dia menjadi angka puluhannya di angka yang belakang, 8-nya. Kemudian 5-nya, nah yang di depan sekat ini ada angka 5. Ini menunjukkan hasil pangkat 3 yang mendekati 5. Nah, syukur-syukur kalau ada hasil pangkat 3 yang sama dengan 5. Tapi karena tidak ada, maka diambil yang mendekati 5. Di sini ada 1 pangkat 3. Kenapa enggak 2 pangkat 3? Karena 2 pangkat 3 hasilnya 8. 8 ini sudah lebih dari 5. Kita ambil yang mendekati 5. Ada 1 pangkat 3. Nah, satunya ini kita tuliskan di depan 8. Jadi, akar pangkat 3 dari 5.832 sama dengan 18. Atau 18 pangkat 3 sama dengan 5.832.
Contoh soal yang kedua. Akar pangkat 3 dari 46.656 sama dengan titik-titik. Caranya sama seperti tadi, kalian beri sekat di 3 angka belakang. Kalian pisahkan 3 angka belakang. 1, 2, 3. Berarti ada sekat di sini, ada garis di sini. Kemudian kalian lihat angka yang paling belakang. Angka yang paling belakang adalah 6. Nah, hasil pangkat 3 yang akhirannya 6 itu kalian cari di sini. Ada berapa pangkat 3 yang hasil akhirnya 6? Bilangan pangkat 3 dengan akhir 6 adalah 6. Nah, di sini ketemu 6 pangkat 3 sama dengan 216. Berarti 6-nya ini ditulis di sini 6. Nah, di belakang ya, bukan yang di depan, yang di belakang. Kemudian kita lihat yang di depan garis, ada angka 46. Berarti kalian harus mencari hasil dari bilangan pangkat 3 yang mendekati 46 atau yang sama dengan 46. Dilihat di sini yang sama dengan 46 nggak ada, adanya yang mendekati 46. Nah, yang mendekati 46 ada 27, berarti 3 pangkat 3. Nih, 3 pangkat 3 itu hasilnya mendekati 46. Maka yang digunakan adalah 3-nya, bukan 27-nya ya. Yang digunakan 3-nya. 3 ditulis di depan 6. Berarti akar pangkat 3 dari 46.656 sama dengan 36. Atau 36 pangkat 3 sama dengan 46.656. Kalau kalian masih tidak percaya atau kalian masih ragu, kalian boleh coba hitung di kertas buram kalian atau di kertas manapun di buku kalian. 36 pangkat 3 itu hasilnya berapa? Benar nggak hasilnya ini? Gitu. Soal ketiga, contoh soal yang terakhir sebelum kalian mengerjakan tugas. Ada akar pangkat 3 dari 19.683. Caranya sama, pisahkan 3 angka di belakang dengan angka di depannya. Kemudian, lihat angka yang paling belakang. Di sini angka yang paling belakang adalah 3. Nah, dicari bilangan pangkat 3 yang hasil akhirnya 3. Di sini ketemu 7 pangkat 3. Nah, 7 pangkat 3 hasilnya 343. Maka 7-nya kita tuliskan di belakang 7. Kemudian kita lihat angka yang di depan garis, ada angka 19. Nah, kita harus mencari hasil dari bilangan pangkat 3 yang sama dengan 19 atau mendekati 19. Dilihat di sini dari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3, hasilnya tidak ada yang sama dengan 19. Berarti kita cari yang mendekati 19. Di sini ada 8. Ada 27. Nah, kalau 27 itu sudah lebih dari 19, maka kita ambil 8. Berarti ada 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3, 2-nya kita ambil, kita tuliskan di depan 7. Berarti
Akar pangkat 3 dari 19.683 sama dengan 27. Atau 27 dikalikan 27 sama dengan 19.683. Sama boleh kalian buktikan di kertas buram kalian, di buku kalian. Silahkan kalian tulis untuk membuktikan apakah 27 pangkat 3 hasilnya 19.683 atau bukan. Begitu saja. Terima kasih kalian sudah mengikuti penjelasan materi hari ini. Silahkan kalian mengerjakan tugas yang sudah Bu Monik berikan. Kalian bisa bertanya lagi ke Bu Monik melalui WA jika masih ada yang belum jelas atau masih ada yang belum bingung. Kalian bisa bertanya ke orang tua kalian, kakak kalian, saudara kalian, siapapun yang sedang mendampingi kalian belajar di rumah. Sekali lagi, selamat belajar di rumah. Terima kasih sudah tetap semangat dan tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa mengumpulkan tugas tepat waktu.